dalam Islam mengajarkan sebab kauni dan sebab syar'i. Yang dimaksud yang pertama sebab kauni itu adalah sebab yang menjadikan itu sebab akibat secara sunatullah atau hukum alam. Ini namanya sebab kauni. Jadi kalau kita pengen pinter, kita belajar. Kalau kita pengen kaya, bekerja yang keras. Itu namanya sebab kauni. Sebab akibat baik secara ilmu ilmiah maupun dibuktikan secara sains. Ya, dan sebab kauni yang contohnya lagi, kalau api dikasih air mati. Ya, seperti itu ya. Nah, ini namanya sebab kauni. Artinya sebab akibat yang kita bisa pelajari dan memang menurut penelitian demikian. Kalau secara kedokteran ada orang demam dikasih paracetamol insya Allah turun. Ini namanya apa? Sebab kauni ya. Sebab yang logis gitu. Manusia bisa memikirkan. Sebab kauni. Kemudian yang selanjutnya adalah sebab syar'i ya. Sebab syar'i. Nah, para jamaah sekalian, yang dimaksud dengan sebab syar'i ini adalah sebab yang secara syariat mengatakan itu sebab. Jadi syariat mengatakan itu sebab walaupun secara kauni bukan sebab. Jadi saya ulangi para jamaah, namanya sebab syar'i. Secara syariat mengatakan itu adalah sebab. Walaupun secara kauni, secara logika, mantik, sains, ilmiah itu bukan kauni. Ya, itu namanya sebab syar'i misalnya. Contohnya sebab syar'i, contohnya misalnya ruqyah bisa menyembuhkan. Al-Qur'an itu obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi kaum mukminin dan semesta alam. Nah, ketika Allah syariat mengatakan Al-Quran itu obat, dan itu adalah sebab obat yang bisa menyebabkan sembuh penyakit.